Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri dan Rahudi Rusvan, Fauziah Butsaina Rifdah, Ayu Rutdian Hutabara, dan Nimade Diastin Ayu Lestari. Kami akan menjelaskan materi potensi penerapan blockchain dan smart contract dalam sistem remittasi di Indonesia dan kami akan membahas shadow banking, ghost debt, dan zombie debt. Yang pertama, blockchain merupakan suatu sistem teknologi di balik cryptocurrency yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola data transaksi mata uang digital atau cryptocurrency seperti Bitcoin. Penerapan blockchain dan smart contract dalam sistem remittasi di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam pengiriman uang oleh tenaga kerja Indonesia atau TKI ke keluarga di tanah air. Cara kerja blockchain dan smart contract dalam remittasi. Blockchain adalah teknologi pencatatan terdistribusi yang memungkinkan transaksi dicatat secara aman dan transparansi tanpa perlu perantara. Dalam sistem remittasi blockchain, dapat digunakan untuk mencatat setiap transaksi pengiriman uang secara real time, sehingga pengiriman dan penerimaan dapat melacak status pengirim dengan mudah. Smart contact adalah kontak digital yang dieksekusi secara otomatis ketika syarat tertentu terpenuhi. Dalam remittasi, smart contract dapat mengotomatisasikan proses transfer uang ketika kondisi seperti verifikasi identitas dan jumlah uang telah terpenuhi tanpa perlu campur tangan manusia. Dan apa saja sih keuntungan dan tantangan dari blockchain dan smart contract ini? Blockchain dan smart contract dalam sistem remittasi di Indonesia memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri, yaitu biaya transfer yang rendah karena tidak ada perantara, tetapi memiliki tantangan pada investasi yang besar pada infrastruktur blockchain. Selanjutnya ada transaksi lebih cepat dan instan, tetapi memiliki kelemahan integrasi dengan bank yang sulit. Terus ada data terenskripsi dan transaksi tidak dapat diubah, namun memiliki resiko serangan cyber jika keamanan jaringan kurang kuat. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan transparansi dan auditabilitas, tetapi jika regulasi belum matang, belum ada standar nasional yang jelas. Skema atau arsitektur sederhana itu ada 5 bagian. Yang pertama itu ada TKI mengirim uang melalui aplikasi berbasis blockchain. Yang kedua itu ada data transaksi atau jumlah penerima dan identitas dicatat di blockchain juga. Yang ketiga itu ada smart contract, mengecek validasi dan mengeksekusi transfer jika syarat terpenuhi. Yang keempat itu ada penerima menerima uang langsung di rekening atau dompet digital. Yang terakhir itu ada semua transaksi dapat dilacak secara transparan oleh regulator atau pihak terkait. Kelayakan dan roadmap penerapan di Indonesia. Blockchain dan smart contract sangat layak diterapkan untuk sistem remittasi di Indonesia, terutama karena dapat memangkas biaya dan meningkatkan kecepatan transfer uang TKI. Namun tantangan utamanya adalah regulasi infrastruktur dan edukasi masyarakat. Roadmap bisa diusulkan itu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada kolaborasi dengan Bank Indonesia dan OJK untuk membuat regulasi yang mendukung. Yang kedua ada uji coba pilot proyek di daerah dengan TKI yang banyak. Yang ketiga itu ada edukasi digital bagi TKI dan keluarga penerima dana. Yang terakhir itu ada integrasi dengan sistem perbankan dan fintech yang sudah ada. Dengan pendekatan bertahap dan dukungan dari regulator, penerapan blockchain dan smart contract dalam remittasi di Indonesia dapat menjadi solusi yang efektif dan inklusif. Shadow banking adalah kegiatan atau lembaga keuangan non-bank yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan seperti bank yang menyalurkan pembiayaan atau kredit, tetapi berada di luar sistem perbankan formal yang tidak diatur seketat bank. Contoh lembaga aktivitas shadow banking antara lain adalah: pertama, perusahaan pembiayaan atau leasing; yang kedua, dana lindung nilai atau hedge funds; yang ketiga, reksadana pasar uang; yang ketiga, peer-to-peer atau P2P lending. Yang terakhir ada perusahaan sekuritasi aset.
Nah, apa aja sih risiko shadow banking? Pertama ada risiko likuiditas, yaitu shadow banking umumnya menghimpun dana jangka pendek namun menyalurkan dalam bentuk pembiayaan jangka menengah atau panjang terhadap penarikan dana secara tiba-tiba. Jika terjadi kepanikan atau penurunan kepercayaan, lembaga shadow banking dapat mengalami kesulitan likuiditas karena tidak memiliki cadangan dana atau akses langsung ke fasilitas lender of last resort seperti bank sentral. Yang kedua ada risiko sistematik, yaitu ketertarikan shadow banking dengan sektor perbankan dan pasar keuangan membuat kegagalan atau lembaga berpotensi menular ke lembaga lain. Krisis keuangan global tahun 2008 menjadi contoh nyata, di mana runtuhnya lembaga-lembaga keuangan non-bank menyebabkan gangguan besar pada sistem keuangan global. Dan terakhir ada risiko perlindungan konsumen, yaitu pengawasan yang relatif lebih longgar menyebabkan standar perlindungan konsumen lebih rendah. Konsumen seringkali dihadapkan pada yang pertama, ada informasi biaya dan risiko yang tidak transparan, ada suku bunga atau biaya tersembunyi, dan ada mekanisme penyelesaian sengketa yang lemah. Nah, apa aja sih manfaat shadow banking? Yang pertama, ada alternatif sumber pembiayaan. Shadow banking menjadi solusi ketika bank menerapkan kebijakan kredit yang ketat, misalnya akibat regulasi kehati-hatian atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. UMKM dan individu yang tidak memenuhi persyaratan perbankan tetap dapat memperoleh akses pembiayaan. Yang kedua ada mendorong inovasi keuangan, yaitu banyak inovasi keuangan lahir dari sektor shadow banking, terutama melalui fintech. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses pembiayaan yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel dibandingkan perbankan tradisional. Yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan, yaitu shadow banking mampu menjangkau masyarakat unbanked dan underbanked khususnya di daerah terpencil atau kelompok berpenghasilan rendah yang belum memiliki akses ke bank formal. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang loss debt. Merujuk pada kewajiban utang yang seharusnya sudah lunas, kadaluarsa, dihapuskan, atau tidak pernah disepakati secara resmi, namun masih tercatat di tagihan atau berdampak pada kondisi keuangan seorang atau lembaga. Loss debt sering muncul akibat kesalahan pencatatan sistem, peralihan data utang yang tidak akurat, penjualan data utang lama ke pihak ketiga, dan selanjutnya lemahnya mekanisme pemuktahiran data kredit. Dampak loss debt-nya yang pertama merugikan konsumen secara finansial dan psikologis, menghambat akses ke kredit formal, menurunkan pembiayaan terhadap sistem keuangan. Next, yang C, zombie debt adalah utang lama yang secara hukum telah kadaluarsa, dihapuskan atau tidak lagi dapat ditagih, tetapi masih kembali ditagih oleh pihak tertentu, umumnya debt collector. Status zombie debt yang hukumnya lemah atau tidak jelas. Yang pertama, telah melewati batas waktu penagihan, yaitu kadaluarsa, tidak memiliki dokumen perjanjian yang lengkap. Yang ketiga, tidak lagi dapat dituntut melalui jalur hukum. Ciri-ciri zombie debt telah melewati batas waktu penagihan, tidak memiliki dokumen perjanjian yang lengkap, tidak dapat lagi dituntut secara hukum. Selanjutnya, penyebab utama zombie debt. Yang pertama, pemindahan data utang antar lembaga, penagihan yang tidak akurat. Lemahnya dokumentasi perjanjian utang, tidak dapat pembaharuan status utang yang terintegrasi, kurangnya pemahaman debitur mengenai hak dan status hukum utang. Dampak zombie debt bagi konsumen, terutama tekanan psikologis akibat penagihan berulang, potensi kerugian finansial karena pembayaran utang tidak lagi sah, ketergantungan reputasi dan skor kredit.
Yang terakhir, hambatan dalam mengakses pembiayaan formal. Sebenarnya, apa sih itu implikasi terhadap sistem keuangan? Yang pertama, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, mencerminkan lemahnya perlindungan konsumen, menunjukkan kurangnya integrasi dan transparansi data uang. Selanjutnya, peran teknologi dalam mencegah zombie debt. Blockchain memungkinkan pencatatan status uang yang permanen dan transparan. Smart contract dapat mengatur masa berlaku dari kedaluarsa utang secara otomatis, mengurangi peluang penagihan utang yang tidak sah, memudahkan pengawasan oleh regulator. Upaya pencegahan zombie debt yang pertama, penguatan regulasi perlindungan konsumen, integrasi sistem data kredit nasional, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, yang terakhir pengawasan ketat terhadap praktik penagihan utang. Sekian video yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bye-bye.